Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Damai aku tinggalkan bagimu. Damai-Ku aku berikan kepadamu. Dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini masih bagian dari amanat perpisahan Yesus kepada murid-muridnya. Dan di dalam salah satu bagian amanat perpisahan ini tadi kita dengarkan Yesus yang memberikan damai kepada mereka. Damai yang senantiasa diberikan oleh Kristus kepada para pengikutnya, juga kepada kita orang-orang Kristiani sampai hari ini. Dan karena itu kerap kali lalu kita saling mengatakan satu sama lain, damai Kristus. Tentu saja damai yang dimaksudkan oleh Yesus bukanlah sekedar damai lahiriah yang tampak. Misalnya tidak ada konflik, tidak ada perang, wajah semua tersenyum, tidak ada pertentangan, tidak ada juga kekerasan atau perlawanan. Juga kalau misalnya pertentangan pendapat atau sikap. Bukan itu. Karena damai yang oleh Yesus diberikan kepada para murid dan juga kepada kita adalah terutama damai yang sungguh berakar di dalam batin kita. Dalam diri kita sebagai manusia, dalam relasi kita baik dengan diri sendiri, dengan orang lain maupun dengan Allah. Maka tadi Yesus mengatakan, jangan gelisah dan gentar hatimu. Inilah damai yang sebenarnya. Ketika sungguh berangkat dari hati yang tidak gelisah dan gentar karena percaya kepada Allah.
Maka kalau ini tidak ada juga damai yang mungkin secara lahiriah bisa kerap kali kita tangkap. Saudara sekalian yang terkasih, maka damai sejahtera yang dimaksudkan oleh Yesus, yang kerap kali juga mungkin kita serukan sebagai shalom, adalah damai yang sungguh berakar di dalam hati. Yesus pun suatu ketika dalam kesempatan yang berbeda mengatakan kepada para murid-Nya, kalau kamu memasuki rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Shalom, shalom yang sungguh lahir dari hati. Maka saudara sekalian yang terkasih, secara biblis atau kitab suci, shalom atau damai sejahtera memang bukan berarti sekedar misalnya tidak ada perang, pertentangan, atau kekerasan, dan lain sebagainya. Damai atau shalom adalah sesuatu yang positif, yang menunjukkan, yang mewujudkan ketenangan, kejujuran, kepastian, persaudaraan, kegembiraan. Seperti Paulus dalam satu kesempatan yang lain juga mengatakan di dalam surat kepada jemaat di Filipi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maka memang akar dari damai ini adalah percaya kepada Allah, sehingga orang tidak memiliki kegelisahan dan kegentaran di dalam hati. Allah adalah sumber damai sejahtera yang menyertai kita. Kalau kita membaca surat-surat Santo Paulus, bagaimana misalnya di dalam awal-awal surat, kerap kali Paulus mengatakan, Allah sumber damai menyertai kamu sekalian. Ini adalah sebuah pernyataan, tetapi sekaligus juga peneguhan bahwa sumber damai sejati hanyalah Allah. Allah bukan hanya memberikan damai pada umumnya, tetapi damai sejahtera, damai yang sejati, yang tidak luntur, yang tidak sirna hanya karena perubahan situasi. Damai yang kita pikirkan kerap kali mungkin hanya suasana yang silih berganti menurut situasi atau relasi. Bukan itu. Damai sejati berakar karena orang percaya kepada Allah. Saudara sekalian yang terkasih, maka damai semacam ini tidak akan pernah bisa kita miliki kalau kita tidak memiliki relasi yang baik dengan Allah. Maka tadi Yesus mengatakan, percayalah, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Dan karena itu orang beroleh damai. Yesus di dalam kata dan perbuatannya menunjukkan kepada kita bahwa ia dengan tegas selalu menolak dan melawan apapun yang bertentangan dengan damai. Yesus tidak pernah misalnya menyetujui ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kekerasan apalagi. Maka tadi dia katakan, jangan gelisah dan gentar hatimu. Saudara sekalian yang terkasih, kalau kemudian kita merenungkan apa yang Tuhan katakan kepada kita di dalam firman ini, maka memang kita tidak sedang berhadapan dengan janji yang lalu segera menyelesaikan persoalan-persoalan harian kita. Konflik, pertentangan, ketidaksukaan, atau apapun juga yang kerap kali di dalam hidup sehari-hari kita rasakan sebagai situasi dan suasana yang tidak mendatangkan damai sejati. Tidak akan itu selesai begitu saja kalau kita tidak berangkat dari diri kita sendiri, mulai percaya kepada Allah. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, itu kata Yesus. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Maka saudara sekalian yang terkasih, sungguh relasi yang baik, suasana yang menumbuhkan kebersamaan,
akan selalu berangkat dari disposisi hati yang percaya kepada Allah. Ketika orang masih berpikir tentang kejelekan, ketika orang masih merasa di dalam ketakutan, ketika mungkin juga orang masih mungkin menerka-nerka apa maksud orang lain dengan semua ini, orang akan selalu gelisah, bisa jadi gentar, takut, khawatir, dan bahkan merasakan ancaman dari orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Maka kata Yesus tadi, percayalah kepada Allah. Dan ketika orang percaya kepada Allah, dengan suka hati, dengan sukacita, orang akan melakukan firman-Nya. Dan itulah damai. Ketika orang melakukan firman Tuhan, juga kalau mungkin dengan melakukan firman Tuhan itu, tidak semua orang yang ada di sekitarnya bisa jadi setuju, menyukai atau apapun juga. Karena damai yang diberikan oleh Allah, seperti Yesus katakan tadi, tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia. Jadi dia bilang, damai yang aku berikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Saudara sekalian yang terkasih, kita hidup di dunia dan di dalam masyarakat yang semakin maju dan berkembang. Tetapi justru dengan perkembangan dan kemajuan zaman, bertambah juga kerap kali tantangan dan sumber entah kegelisahan atau ketidakpastian di dalam hidup kita. Maka di dalam suasana seperti itu, baik kalau kita senantiasa mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus hari ini kepada kita. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah. Dunia tidak pernah bisa kita pegang sebagai kepastian. Tetapi Allah, sumber damai itu, memberikan dirinya sendiri sebagai kepastian. Bahwa bersamanya kita akan mampu mengalami damai sukacita sejati. Bahkan Yesus tadi mengatakan pada saatnya, Roh Kudus akan diberikan sebagai penolong. Roh yang mengingatkan kita, yang membimbing kita, yang membawa kita untuk semakin bersukacita di dalam melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidup kita, sekalipun situasi tidak selalu mudah bagi hidup kita. Karena memang itulah perjuangan hidup kita. Sebagai orang beriman, kita sudah mendapatkan teladan Yesus sendiri yang memberikan hidupnya, yang ditempuh dengan segala macam pencobaan dan penderitaan yang luar biasa. Tetapi karena ketaatan yang penuh, ketegasan yang senantiasa diambil sesuai dengan kehendak Bapa, maka kemuliaan, kebangkitan didapatkan. Inilah saudara sekalian yang terkasih, ungkapan damai sejati yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Dan dengan kepastian damai yang diberikan oleh Yesus kepada kita, mari kita juga berusaha senantiasa mewujudkan, memberikan, menyebarkan juga damai yang sama, salam yang sama, yang juga Allah berikan kepada kita, sehingga semoga juga situasi yang ada di sekitar kita, situasi hidup kita, senantiasa diliputi damai, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi damai yang mendukung kebersamaan di dalam kepercayaan yang sama akan Allah sebagai sumber damai sejati. Mari kita perbaharui iman